Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Disimak baik-baik ya anak-anak. Ustazah, bagaimana cara menemukan gagasan pokok pada wacana? Masya Allah, pertanyaan yang bagus Haula. Sebelum Ustazah menjawab pertanyaan Haula, Ustazah akan menjelaskan. Wacana atau bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Setiap paragraf memiliki satu kalimat utama berisi gagasan pokok. Selain kalimat utama, setiap paragraf memiliki beberapa kalimat penjelas yang berisi gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Tahapan dalam menentukan gagasan pokok sebagai berikut. 1. Bacalah teks paragraf secara saksama. 2. Tentukan kalimat utama pada paragraf. Biasanya kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. Ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga menjadi masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Yuk kita lihat teks berikut sekaligus menjawab pertanyaan Haula ya, Soleh dan Solehah, tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Festival Budaya Nusantara. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Kira-kira gagasan pokok ada di mana ya? Di awal atau di akhir? Ya, benar. Gagasan pokok pada teks tersebut berada di awal paragraf, yaitu berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Sedangkan gagasan pendukung biasanya ada di tengah-tengah, yaitu kalimat kedua atau ketiga. Gagasan pendukung dari teks tersebut berada di kalimat kedua dan ketiga, yaitu festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Cara membuat ringkasan teks tertulis. 1. Membaca naskah. Membaca naskah 1 atau 2 kali, kalau perlu berulang kali, hingga kalian paham. Kedua, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketiga, mengetahui kesan umum dari teks. Keempat, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Ini wacana Festival Budaya Nusantara. Contoh ringkasan dari wacana Festival Budaya Nusantara. Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari. Mereka memulai kunjungannya pada gerai Sumatera Barat, kemudian gerai Sulawesi Selatan, dan gerai Jawa Timur. Ketika azan zuhur berkumandang, mereka bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Sebelum kita meringkas teks lisan, sebaiknya kita mencari dahulu informasi yang terdapat di teks lisan tersebut. Dengan cara kita menyimak dengan saksama teks yang disampaikan. Kemudian kita membuat poin-poin informasi penting yang terdapat di teks lisan. Cara membuat ringkasan teks lisan. 1. Menyimak teks dengan saksama. 2. Menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketiga, mengetahui kesan umum dari teks. Keempat, menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok.
kebersamaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan. Sama-sama menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, serta menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan, yaitu bahwa pada teks tertulis kita harus membaca teks dengan saksama sekali atau 2 kali, sedangkan pada teks lisan kita mendengarkan teks yang dibacakan dengan saksama. Apa tetap semangat? Karena setelah ini kita akan belajar PPKN. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita merasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Allah menganugerahi kita satu negara dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Keberagaman budaya menyebabkan adanya keberagaman adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan agama bukanlah penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan kerjasama antar umat beragama merupakan modal utama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap kebersamaan. Sikap kebersamaan adalah sikap yang selalu menghargai orang dan selalu mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, dan sikap yang menunjukkan rasa kekeluargaan. Contoh sikap kebersamaan di lingkungan keluarga, sholat berjamaah, makan bersama keluarga. Lingkungan sekolah, bermain bersama, piket kelas. Lingkungan masyarakat, kerja bakti membersihkan selokan, serta ronda malam. Contoh sikap dalam menghadapi keberagaman agama, saling menghargai dalam menjalankan perintah agama, serta melaksanakan kegiatan kerja bakti, merayakan hari kemerdekaan, dan bermain bersama. Bagaimana cara kita mensyukuri keberagaman tersebut? Apakah soleh dan soleha bisa memberikan contohnya? Contohnya, bermain bersama teman yang berbeda agama. Menghargai teman yang berbeda suku. Barakallah, contoh yang diberikan Khalid dan Khawlah benar. Masih banyak lagi ya, soleh dan soleha, contoh cara kita mensyukuri keberagaman. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat mengerjakan.